Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024. Saya Hazirman, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, batch 2 tahun 2023, mempersembahkan sebuah video untuk ujian kinerja, video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Siap untuk belajar? Siap. Belajar fikih, gas, men, gampang, seru, menyenangkan. Untuk lebih berkah, lebih baik, lebih semangatnya pembelajaran hari ini, seperti biasa diawali dengan doa bersama. Ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Ista'id Ta'zim bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud doa. Ahmad Zapran hadir, Kipran Zaura hadir. Ada yang hadir dari semua ya? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita kembali bertemu untuk belajar fikih. Apa temanya? Berjemaah. Ada yang ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada? Iya, tentang sholat fardu. Coba masih ingat? Coba disebutkan sedikit apa yang Anda pahami tentang tata cara sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat yang dikerjakan 5 waktu sehari semalam yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Oke, kita berikan tepuk tangan yang baik untuk teman kita. Terima kasih. Setiap pembelajaran itu tentu ada tujuannya. Di sini sudah dituliskan, tinggal kita pahami kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita tentang tata cara sholat fardu. Yang pertama menjelaskan pengertian sholat berjemaah. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan Anda semuanya bisa memahami, menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sholat berjemaah. Yang kedua, menyebutkan dalil atau dasar yang menjadi sholat berjamaah itu dianjurkan untuk kita semuanya, itu namanya dalil. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan Anda semuanya bisa menyebutkan, menghafalkan dalil sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, menguraikan hukum sholat berjamaah. Yang keempat, menganalisis syarat sah sholat berjamaah. Oke, untuk lebih semangat dan lebih fokus pembelajaran kita hari ini, di sini kita coba bermain sebentar. Antum bisa ya menyebutkan nama-nama warna? Nah, silakan ini disebutkan nanti sesuai dengan warna yang muncul di layar. Itu warna apa? Hijau. Itu apa? Merah. Iya. Ini apa?
biru. Nah, berarti pandangannya ya gambar yang buta warna ya. Ini kuning. Itu apa? Hijau. Hebat antum. Warna apa? Biru. Lanjut, warna apa? Bukan merah. Ini warna? Ini warna apa? Putih. Itu apa? Oke, kuliah antum ternyata memang luar biasa fokus dengan apa yang tampil ya, bukan pada bacanya tetapi memang pada warnanya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian sholat berjamaah menurut pemahaman Ananda? Pasti sholat berjamaah udah sering dilakukan ya. Coba siapa di sini yang sering sholat berjamaah? Angkat tangan. Yang sering sholat berjamaah? Nggak ada. Sholat sendirian semuanya? Bagus. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Apa menurut Anda yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Oke, silakan. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama, yang satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Bagus. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, satu orang menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Bagus. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Nih. Bagaimana menurut Anda, apakah semua sholat berjamaah yang dilakukan bisa dikatakan sah? Siapa yang bisa katakan? Bagus, Zahira. Belum tentu, belum pasti. Boleh sah, boleh tidak. Tergantung karena dia ada syarat sah sholat berjamaah nantinya ya. Bagus. Ini selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa hukum sholat berjamaah? Siapa yang bisa? Antum? Silakan. Apa? Sunnah muakkad. Ada nanti mungkin pendapat lain, bisa saja seperti itu. Tapi untuk sementara pemahaman kita sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Apakah ada pendapat yang lain? Nanti kita lihat. Dari itu jangan kemana-mana ya. Nah, tetap semangat. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini amati gambar berikut. Perhatikan, ini gambar apa ini? Nah, kemudian gambar yang kedua, nah ini gambar apa ini ya? Udah, ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Nah, terus siapa yang bisa memberikan komentar atau pendapat tentang gambar yang kita tampilkan tadi? Zia, bisa? Gambar apa tadi? Siapa yang bisa? Nggak tahu, lihat gambar aja nggak tahu. Gambar apa tadi? Kita ulangi lagi gambarnya ya. Ah, ini. Ah, ini. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Siapa yang bisa memberikan komentar bagus? Siapa namanya? Iya, siapa? Oke, gambar apa? Bagus. Gambar laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan sholat berjamaah. Serupa tapi tak sama. Sama-sama melakukan sholat berjamaah, tetapi apa perbedaannya? Makmumnya. Iya. Ini posisinya bagus. Posisi berdiri makmumnya berbeda-beda. Imamnya tetap sama, berada di depan. Tetapi kalau makmumnya berbeda-beda posisinya ya. Kalau nanti makmumnya sendiri, beda posisinya. Kalau terdapat dari beberapa orang, kalau dia misalnya ada laki-laki ada perempuan, dia
kita lihat seperti tadi posisinya ya, berbeda-beda. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke pengertian ya. Pengertian sholat berjamaah. Tadi udah ada yang menjawab ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sekarang ini dia. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Kata kunci yang harus kita pahami di sini berarti ada 3. Yang kedua ada 3. Yang pertama apa? Sholat berjamaah itu dilakukan bersama-sama. Kalau sendirian yang melakukan sholat berarti namanya bukan sholat berjamaah, namanya sholat munfarid. Bagus. Yang kedua, terdiri dari imam dan makmum. Berarti ada imam dan ada makmum. Kalau tidak ada imam, sholat berjamaah namanya enggak. Kalau makmumnya enggak ada, sholat berjamaah namanya enggak. Berarti syaratnya harus ada imam, harus ada makmum. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Dilakukan secara bersama-sama, ada imam dan ada makmum. Oke, yang berikutnya. Poin yang kedua yang kita pelajari adalah dalil sholat berjamaah. Ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 43. Siapa yang bisa bacakan? Ada yang bisa bacakan ayatnya? Ada yang bisa? Oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukkanlah beserta orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Laksanakanlah sholat, zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini warka'u ma'ar raki'in itu para ulama memahami itu adalah perintah untuk melakukan sholat berjamaah. Rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Berarti sholatlah bersama orang-orang yang sedang sholat. Berarti sholat berjamaah. Kemudian ada lagi dalil berikutnya, itu adalah hadis. Ini hadisnya An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik, lebih utama, lebih afdol, lebih bagus. Berapa pahalanya? Berapa kali lipat? 27 derajat. Antum mau dapat sedikit, mau dapat banyak? Mau dapat banyak. Mau dapat banyak berarti banyak-banyak sholat berjamaah. Lanjut. Ini hukum sholat berjamaah. Tadi yang kita pahami, yang Anda pahami selama ini, hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Ternyata ada pendapat lain, katanya sholat berjamaah itu juga hukumnya fardu ain. Ada yang ketiga fardu kifayah. Siapa yang tahu apa itu sunnah muakkad? Siapa? Ada yang tahu? Oke, bagus. Sunnah muakkad apa? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Oke, tepuk tangan dong untuk Salman. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Sunnah yang pahalanya sangat besar. Fardu ain. Siapa yang tahu fardu ain itu apa? Ada yang tahu? Fardu ain
Fardu ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang. Kalau dia tidak melakukan maka dia berdosa. Fardu ain tidak bisa diwakilkan. Ya, jadi masing-masing kita harus mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan berdosa. Kalau kita lakukan berpahala. Iya. Oke. Kemudian fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ayo, siapa yang tahu fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada semua orang atau kepada suatu kaum. Tapi kalau misalkan ada salah seorang saja di antara mereka yang melakukan kewajiban tersebut, maka kewajiban yang lain menjadi gugur, terbayarkan kewajibannya. Kayak SCTP satu untuk semua. Ya. Jadi bisa dia yang mewakili bisa. Nah, yang sering kita pahami, yang sering dilakukan itu penyelenggaraan jenazah ya, itu hukumnya fardu kifayah. Andaikan satu orang aja yang menyelenggarakannya, maka kewajiban orang lainnya terpenuhi, terbayarkan. Itu dia ya. Oke, lanjut. Syarat sah sholat berjamaah. Tadi udah dibilang sama Zahira ya, belum tentu setiap sholat berjamaah itu sah. Tergantung terpenuhi nggak syarat sahnya. Kalau tidak berarti nggak sah. Ini dia, ternyata ada syarat sahnya ya. Yang pertama apa? Posisi makmum tidak boleh lebih maju daripada imam. Imam di depan, makmum di belakang. Yang kedua, makmum harus mengetahui gerakan imam. Berarti nggak bisa kita berbeda ruangan kalau nggak nanti nggak mengetahui gerakan imamnya. Kemudian ketiga, dilakukan dalam satu majelis, satu tempat, maksudnya ya nggak boleh kita lakukan pada ruangan yang berbeda. Misalkan imamnya di sini, makmumnya di ruangan sebelah, tidak bisa seperti itu. Kemudian makmum harus berniat menjadi makmum. Imam tidak harus berniat jadi imam, tetapi kalau makmum harus berniat menjadi makmum. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin makmuman, kan gitu ya. Ada kata-kata makmumannya. Kemudian kelima, sholat imam dan makmum harus tidak boleh beda. Kalau imamnya sholat asar, makmumnya boleh berniat sholat zuhur? Tidak boleh. Sholatnya harus sama. Oke? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Ini karena dia juga mengejar ini ya. Saatnya kita bermain disco. Anda tahu apa itu disco? Apa? Apa itu disco? Disco bukan disco. Diskusi kelompok. Bukan di gedung itu bukan ya. Disco diskusi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, oh iya, kelompok 4. Berarti kita dibagi 4 kelompok ya, pas ya. Nah, ada 4 kelompok. Nah, ini sudah ada permasalahan yang harus antum selesaikan. Coba perwakilannya maju ke depan, ambil ininya, tugasnya apa? Silakan kelompok 1 sini nak. Bapak kasih amplop. Ini kita nggak tahu apa ininya. Nah, ini kertasnya nanti jawabannya ditulis di sini ya, dipresentasikan nanti. Oke. Oke, silakan dulu yang udah dapat amplop. Boleh. Oke. Itu dia. Masing-masing antum dapat amplop. Di situ ada persoalan, ada kasus, ada masalah yang harus antum selesaikan. Silakan antum tuliskan jawabannya ke
kertas yang sudah dibagikan, nanti masing-masing perwakilan dari setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan. Kita kasih waktu berapa menit? Cukup 3 menit atau 5 menit? 5 menit, oke. 5 menit dari sekarang, silakan. Bergabung dah? Bisa? Oke, ini mungkin bisa geser kursinya dulu, didorong ke sana, Bukan, atau lewat dulu. Bisa? Coba berkelompok kita. Ya. Ayo cepat. Sudah siap? Belum. Baik, udah selesai semuanya? Udah? Udah. Baik, sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok antum. Masing-masing perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan membacakan, menjelaskan. Kelompok yang lain boleh menanggapi ya. Boleh nanti memberikan komen, like, dan segala macamnya. Oke, silakan dari kelompok 1. Siapa? Oke, Zia, silakan. Zia. Apa langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk menarik minat orang lain untuk sholat berjamaah? Yang pertama, memberikan pemahaman tentang keutamaan dan manfaat sholat berjamaah. Kedua, memberikan contoh teladan. Ketiga, kegiatan sosial jamaah sholat. Empat, bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat. Lima, menciptakan kenyamanan di masyarakat. Enam, informasi dan edukasi mengenai tata cara sholat berjamaah. Oke, itu dia. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Nggak ada? Oke, aplaus untuk Zia. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 2. Siapa? Kenzi, bagus. Silakan Kenzi dibacakan hasil diskusinya, dipresentasikan. Teruskan syarat sah sholat. 1. Posisi makmum tidak boleh lebih maju dari imam. 2. Makmum harus tahu gerakan imam. 3. Tidak boleh ada penghalang antara imam dan makmum. 4. Makmum harus berniat menjadi makmum. 5. Untuk sholat imam dan makmum harus sama. 6. Sholat dilakukan satu majelis. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau kasih komentar? Oke, tepuk tangan untuk Kenzi. Silakan kembali ke tempat. Yang ketiga siapa? Oke, Tiffany. Silakan. Jelaskan hukum-hukum sholat fardu. 1. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad secara umum. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan setiap muslim. 2. Pendapat Ahmad bin Hanbal
dan ulama Zahiriyah bahwa sholat jamaah hukumnya fardu ain. 3. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, juga jumhur Malikiyah dan jumhur Hanafiyah berpendapat hukum fardu kifayah. Oke, tunggu kita kasih aplaus untuk Fani. Bagus. Yang keempat siapa? Tuliskan sebanyak mungkin perbedaan sholat berjamaah dan sholat munfarid. Sholat berjamaah dilakukan minimal 2 orang. Yang kedua, terdiri dari imam dan makmum. Yang ketiga, dilakukan di satu tempat khusus seperti masjid atau mushola. 2. Sholat munfarid. Yang pertama, dilaksanakan sendiri-sendiri. Yang kedua, tata cara pribadi. Yang ketiga, tidak memiliki pemimpin sholat. Dan yang keempat, dilakukan di mana saja. Oke, aplaus untuk Salman. Ini dia tata cara sholat berjamaah ya. Bagaimana posisi berdirinya imam dalam sholat berjamaah untuk pria dan wanita? Ada ketentuannya ya. Kalau sendirian makmumnya, maka makmum berada di mana? Samping kanan imam. Kalau perempuan makmumnya sendirian, jauh dia ya. Posisinya adalah Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Oke, bagus. Ayo, apa kesimpulan materi kita hari ini? Ayo silakan disebutkan kira-kira apa kesimpulan materi kita hari ini? Kesimpulan materinya adalah zahirah sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah terdiri atas seorang imam dan makmum, pahalanya 20 derajat dijelaskan. Ya. Kesimpulannya adalah sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri atas imam dan makmum. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat munfarid dengan pahala 27 derajat. Ada hukum-hukumnya. Hukum yang paling yang paling masyhur, pendapat yang paling masyhur, hukumnya adalah sunnah muakkad. Ada ketentuan syarat sah sholat berjamaah. Oke, ini radiasi pembelajaran kita. Apa setelah pembelajaran hari ini pemahaman kalian tentang sholat berjamaah ada bertambah atau justru berkurang? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Yang kedua, apakah ada dalam materi ini yang sulit kalian pahami? Tidak. Dipahami semuanya? Ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Atau menegangkan? Menyenangkan ya. Baik, ini ada pertanyaan. Siapa cepat dia dapat? Ini menjadi ukuran apakah Anda serius mempelajari materi ini, mengikuti materi ini,
Kalau Ananda bisa menjawabnya, berarti Ananda serius. Tapi kalau Ananda salah, belum tepat jawabannya, berarti dipertanyakan keseriusannya. Ya, ini jawabannya cuma 2 opsi, benar Benar atau salah? benar apa salah. Kita mulai. Siapa coba dia dapat? Yang pertama, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, terdiri atas beberapa orang imam dan makmum. Oke, yang paling belakang. Benar. Yakin benar? Ada yang lain? Oke, antum apa? Salah. Kenapa salah? Oke, betul. Luar biasa. Imamnya cuma 1 orang. Ini katanya ada beberapa imam, beberapa orang. Jawabannya adalah salah. Next, yang kedua, nggak apa-apa. Salah itu biasa. Yang kedua, keutamaan salat berjamaah diberikan pahala 27 derajat. Yang jarang-jarang bersuara dulu. Antum? Benar. Fadil, benar? Yakin? Iya, benar. Itu tadi ada hadisnya ya. Sholat berjamaah keutamaannya diberikan pahala 27 derajat. Next, yang ketiga. Nih. Salah satu syarat sah sholat berjamaah, makmum mengetahui gerakan imam. Berarti sholat berjamaah sah dilakukan secara virtual, secara live lewat TV, karena dari situ bisa kita lihat gerakan imam ya, pergantian gerakan imam. Jawabannya benar, salah. Kita lihat. Oke, paling belakang dulu ya. Jawabannya apa? Salah. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Sholat itu harus dilakukan dalam satu majelis tadi kan? Oke. Terima kasih. Nah, berarti Ananda semuanya cukup serius mengikuti pembelajaran ini. Dibuktikan Ananda semuanya bisa memberikan jawaban yang tepat terhadap ini dengan 3 pertanyaan tersebut. Baik, itu dia materi kita hari ini. Yang paling penting dari materi kita ini adalah bagaimana masing-masing kita terbiasa bisa mengajak teman, keluarga agar terbiasa melakukan sholat berjamaah. Ilmu itu untuk diamalkan ya Zahira ya. Percuma kita tahu tata caranya kalau tidak dipraktekkan. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian dari Bapak, kita akan bertemu kembali di minggu depan. Mudah-mudahan dengan semangat dan motivasi yang lebih baik. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.